warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Tri Rezekiana SPD dari SLB Negeri Angkola Timur. Calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif. Yang dimana budaya positif ini sangatlah penting di lingkungan sekolah, terutama warga sekolah serta guru dan murid. Semoga dengan saya melaksanakan presentasi budaya positif di lingkungan sekolah akan menjadi motivasi serta menjadi tambahan ilmu bagi guru-guru warga sekolah sehingga bisa bermanfaat di lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita berkumpul di aula kita yang berbahagia ini dalam rangka diseminasi CGP dalam tema budaya positif yang mereka pelajari. Salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW selaku uswatun hasanah dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SLB Negeri Angkola Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang meringankan langkahnya untuk mengisi ataupun mengikuti acara ini, dan yang kami banggakan kepada para guru-guru yang sedang mengikuti program guru penggerak saat ini. Baiklah, adapun acara yang pertama yaitu pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah SLB Negeri Angkola Timur. Kepada Ibu kami persilahkan dengan hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Baik, pada hari ini kita akan melaksanakan bersama-sama tentang presentasi praktik baik budaya positif dan aksi nyata yang akan dilakukan oleh CGP kita yang ada di SLB Negeri Angkola Timur atas nama Kumala Endang Sayekti, Trio Karisma, dan Ibu Tri Rezekiana. Pesan saya sebelum saya buka, kita ini sudah banyak guru penggeraknya berkaitan dengan budaya positif dan aksi nyata. Saya minta tolong untuk dilaksanakan bagi yang sudah lulus, betul-betul dilaksanakan, kalau dimulai dari murid masing-masing. Kemudian yang kedua, jadi setelah ada budaya positif itu kan ada aksi nyatanya itu ke prestasi. Kita terkenal, kita paling banyak ya guru penggeraknya. Kemarin kita diminta jadi narasumber sama Pak Irawan, karena baru Pak Irawan yang guru penggerak yang sama Pak Mahdi Badaitan yang kepala sekolah dari guru penggerak, jadi bertiga. Jadi karena kita banyak guru penggeraknya, saya minta tolong, walaupun mungkin Bu Eci ada keinginan di sana tempat Pak Irawan, ya dimajukan dulu sekolah kita sebelum memajukan sekolah orang, kan masih sekolah orang, walaupun Pak Irawan kan sekolah orang ya kan. Bu Yofi yang udah PP walaupun sibuk, ya minta tolong budayakan positifnya yang untuk murid-murid kita supaya prestasi kita meningkat. Fadilnya juga semuanya, alhamdulillah kita semua sudah banyak yang jadi yang guru penggerak. Baik, kita tidak lama-lama, kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Sama-sama sesuai dengan agama percayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita resmi buka. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita ini. Baiklah, masuk kita ke acara inti, yaitu penyampaian diseminasi oleh CGP tentang budaya positif yang telah mereka pelajari. Yang penyampaian ini di mana ada 3 guru penggerak yang akan tampil. Yang pertama yaitu Ibu Tri Rezekiana, yang kedua Bapak Trio Karisma, dan yang ketiga Ibu Kumala Indah Sayeti. Kepada Bapak Ibu sekalian, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya Trizekiana, SPD dari SLB Negeri Ampera Timur, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, baiklah, di sini saya akan melaksanakan presentasi aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Konsep utama budaya positif ada beberapa poin. Yang pertama itu perubahan paradigma baru, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, dan keenam keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Di sini saya akan membahas satu persatu secara intisari saja, tidak saya jabarkan langsung, hanya intisari saja. Mungkin di angkatan saya ada lebih paham dengan budaya positif. Nah, saya di sini hanya untuk saling diskusi aja dari pembelajaran yang saya ketahui selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Sedangkan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 mencakup setiap manusianya. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan terakhir, penguasaan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dengan tujuan tertentu itu ada 3 lagi yang diterapkan menurut dirinya manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Selanjutnya, posisi kontrol. Posisi kontrol itu terdapat ada 5 poin. Yang pertama, ini posisi kontrol sebagai guru, sebagai pendidik ya. Yang pertama itu posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Dan yang terakhir, posisi manajer. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Cuma saya jelaskan sedikit saja. Keyakinan kelas adalah kesepakatan murid tentang kelas impian, budaya, dan disiplin yang mereka harapkan. Jadi kesepakatan kelas ini
mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Menurut Gosen 2024, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi ini fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di restitusi ini terdapat segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya melakukan praktik penerapan segitiga restitusi. Terdapat dua kasus. Yang pertama itu kasus melanggar peraturan sekolah, yaitu mengenai tidak memakai sepatu sekolah. Kepada murid kita itu Mega, siswa kelas 7 SMP LB dengan Raita, anak yang memiliki kecerdasan intelektual secara signifikan di bawah rata-rata karena adanya hambatan perkembangan. Pada hari Rabu, Mega telah datang ke sekolah dan Mega tidak memakai sepatu sekolah, tetapi Mega tetap ke sekolah, hanya saja dia memakai sendal ke sekolah. Ini ada videonya. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan kasus saya yang pertama tidak memakai sepatu sekolah kepada murid saya Mega Binat Raita. Di sini murid saya Mega telat datangnya. Ini masuk ke menstabilkan identitas. Seperti teman kamu yang lalu, dia tidak memakai sepatu karena dia lagi sakit. Tapi saya anak, kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Saya guru-guru saya lupa pakai sepatu. Berarti Mega sudah bagus mau pergi ke sekolah. Yang ketiga hanya tidak pakai sepatu sekolah, ya kan? Baik. Nah, Mega tidak pakai sepatu sekolah. Ini menanyakan keyakinan. Mega itu melanggar keyakinan kelas atau prinsipnya apa tidak, Nak? Dilanggar. Saya tidak disiplin memakai kelengkapan sekolah. Nah, Mega sudah tahu kan, kira-kira disiplin menuruti kelengkapan sekolah itu penting tidak menurut Mega? Oke, jika itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan Mega lakukan? Saya akan bangun planning awal sehingga saya teliti memakai perlengkapan sekolah. Harus Mega. Jadi, jika Mega sudah memperbaikinya, Mega akan mampu menjadi seorang seperti apa, Nak? Saya akan menjadi orang yang disiplin, mandiri, harus. Oke, baiklah. Seperti itu. Sekarang Mega silakan masuk dan siap-siap untuk belajar ya, Nak. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, baiklah, ini masuk ke kasus kedua, yaitu mengambil pensil teman dari siswa Nurul juga ketunaan Tuhan Raita. Dia mengambil pensil teman itu di dalam kelas ketika proses pembelajaran dimulai. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Seperti kemarin ada temannya yang menyuruh kita pensil temannya. Pensilnya beda dan berubah melakukan kesalahan.
Mega. Oh begitu. Tetapi kalau aktivitas Mega, bagaimana mereka belajar nak? Nurul sudah melakukan hal yang baik karena Nurul mau menulis. Tetapi nak mengambil pensil temannya itu tidak benar. Ini masuk ke menanyakan keyakinan kepada murid. Kenapa dia melakukan kesalahannya? Kira-kira keyakinan melanggar guru itu apa? Nah, kalau sudah tahu tindakan apa yang perlu lakukan untuk memperbaikinya, bagus. Jika lurus sudah memperbaikinya, kira-kira guru akan menjadi orang seperti apa ke depannya? Bagus. Sekarang lurus silahkan duduk kembali. Dan kembalikan pensil Mega. Lalu minta maaf ya. Minta maaf sama Mega. Selamat. Iya, pintar. Terima kasih. Nah, baiklah, tadi kasus dari satu, kasus kedua. Di sini ada saya bikin tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega kelas 7 SMP LP Sunagranita di SLB Negeri Ancora Timur. Saya merasa senang karena tadi ketika saya tidak memakai sepatu sekolah, saya tidak dihukum dan tidak dimarahi ibu tiri. Saya tadi diajari untuk memperbaiki salah saya. Terima kasih ibu tiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ tadi saya meminta tanggapan siswa. Jadi bagaimana perasaannya setelah saya melakukan restitusi itu, kesalahannya apa yang dia rasakan setelah saya bertanya tentang 3 langkah restitusi itu. Ternyata dia senang karena tidak dimarahi, tetapi saya melakukan perubahan ke depannya untuk tidak melakukan kesalahan. Nah, kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Thank you. Nah, di sini adakah teman-teman saya yang ingin bertanya atau mau menambahkan? Baiklah, kepada Ibu Siti Halimah. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Yana yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya ingin bertanya, pada kedua kasus yang ditampilkan tadi kan, tadi kasus dengan murid, ada tahapan di mana di situ ada menstabilkan identitas. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apa sih Ibu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Terima kasih Bu Yana. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Halimah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sih menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu adalah poin pertama dari segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak melakukan langsung down atau kita vonis kamu salah, nggak boleh gitu, tidak. Jadi fungsinya menstabil identitas itu kita tanya dulu. Pertama mungkin
yang bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Yang kita tanyakan kepada murid itu yang melakukan kesalahannya, yang seperti video tadi, mungkin kita bisa nyampaikan gini, setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan. Jadi kamu jangan pernah merasa sedih atau down, sedih dia gitu kan, aku melakukan kesalahan, aku takut nih nanti dimarahi ibu Tri gitu kan. Jadi fungsinya si guru ini kita stabilkan aja dulu identitas dia. Tenang nak, semua orang pasti melakukan kesalahan, bukan kamu aja. Nah itulah yang dimaksudkan dengan menstabilkan identitas. Setelah ya selesai menstabilkan identitas, lalu kita masuk ke validasi. Jadi pertanyaan stabil identitas itu seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kita akan melakukan perubahan ke depannya. Kedua, pertanyaannya itu bisa, tidak ada manusia yang sempurna, pasti orang melakukan kesalahan. Nah, nanti kita lanjut ke tahap ke validasi tindakan. Itulah yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Bagaimana menurut Ibu Halimah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan terlebih dahulu diri saya Tri Zetiana, SPD dari SLB Negeri Ampera Timur, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Nah, baiklah, di sini saya akan melaksanakan presentasi aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Konsep utama budaya positif ada beberapa poin. Yang pertama itu perubahan paradigma baru, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, dan keenam keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Di sini saya akan membahas satu persatu secara intisari saja, tidak saya jabarkan langsung, hanya intisari saja. Mungkin di angkatan saya ada lebih paham dengan budaya positif. Nah, saya di sini hanya untuk saling diskusi aja dari pembelajaran yang saya ketahui selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Sedangkan yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 mencakup setiap manusianya. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan terakhir, penguasaan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dengan tujuan tertentu itu ada 3 lagi yang diterapkan menurut dirinya manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Selanjutnya, posisi kontrol. Posisi kontrol itu terdapat ada 5 poin. Yang pertama, ini posisi kontrol sebagai guru, sebagai pendidik ya. Yang pertama itu posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Dan yang terakhir, posisi manajer. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing.
Cuma saya jelaskan sedikit saja. Keyakinan kelas adalah kesepakatan murid tentang kelas impian, budaya, dan disiplin yang mereka harapkan. Jadi kesepakatan kelas ini yang menyepakati kelas, sekolah murid gitu ya. Nah, kita masuk ke pengertian restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, menurut dosen 2024. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi ini fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di restitusi ini terdapat segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya melakukan praktik penerapan segitiga restitusi. Terdapat dua kasus. Yang pertama itu kasus melanggar peraturan sekolah, yaitu mengenai tidak memakai sepatu sekolah. Kepada murid kita itu Mega, siswa kelas 7 SMP LB dengan Raita, anak yang memiliki kecerdasan intelektual secara signifikan di bawah rata-rata karena adanya hambatan perkembangan. Pada hari Rabu, Mega telah datang ke sekolah dan Mega tidak memakai sepatu sekolah, tetapi Mega tetap ke sekolah, hanya saja dia memakai sendal ke sekolah. Ini ada videonya. Nah, di sini saya menstabilkan identitas dulu kepada Mega. Ada nantinya beliau nantinya jangan dari awal tentang kasus itu. Ini kan video berjalan. Nah, tadi pos dulu gitu ya. Nah, cut saja. Nah, kemarin saya ketik di sini. Pas dibunyikan nggak ada suaranya. Kan? Langsung dia maju perbaiki. Apa misalnya saya cut. Nah, setelah ada suaranya. Nanti supaya tidak kaku ya kan. Wah gitu. Proses ini yang aktivitas sebelumnya bisa nggak ditambah untuk ya? Enggak yang apa? Mic yang mic bisa nggak ditambah mic suara? Kadang di HP Tes. sudah lanjut ini pos. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan kasus saya yang pertama tidak memakai sepatu sekolah kepada murid saya Mega dengan Raita. Di sini murid saya Mega telat datangnya.
apa-apa nak. Ini masuk ke masalah beta identitas. Seperti teman kamu yang lalu, dia tidak memakai sepatu karena dia lagi sakit. Tapi dan saya malu. Anak, kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya kan? Saya buru-buru dan saya lupa pakai sepatu. Berarti Mega sudah bagus mau pergi ke sekolah. Yang ketiga hanya tidak pakai sepatu sekolah, ya kan? Baik. Nah, Mega tidak pakai sepatu sekolah. Ini menanyakan keyakinan. Mega itu melanggar keyakinan kelas atau prinsip Mega apa tidak, nak? Dilanggar. Saya tidak disiplin memakai kelengkapan sekolah. Nah, Mega sudah tahu kan, kira-kira disiplin menuruti kelengkapan sekolah itu penting tidak menurut Mega? Oke, jika itu penting, kira-kira tindakan apa yang akan Mega lakukan? Saya akan bangun lebih awal sehingga saya teliti memakai perlengkapan sekolah. Bagus Mega. Jadi jika Mega sudah memperbaikinya, Mega akan mampu menjadi seorang seperti apa, nak? Saya akan menjadi orang yang disiplin, mandiri, bagus. Oke, baiklah. Seperti itu. Sekarang Mega silakan masuk dan siap-siap untuk belajar ya, nak. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, baiklah, ini masuk ke kasus kedua, yaitu mengambil pensil teman dari siswa Nurul juga ketunaan tunagrahita. Dia mengambil pensil teman itu di dalam kelas ketika proses pembelajaran dimulai. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Seperti kemarin ada temannya yang menyebutkan pensil temannya. Pensilnya beda dan dulu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya, anak. Dua, tiga. Oh begitu. Tetapi kalau mengambil pensil Mega, bagaimana Mega belajar, nak? Nurul sudah melakukan hal yang baik karena Nurul mau menulis. Tetapi nak, mengambil pensil temannya itu tidak benar. Ini masuk ke menanyakan keyakinan kepada murid. Kenapa dia melakukan kesalahannya? Kira-kira keyakinan melanggar guru itu apa? Nah, kalau sudah tahu tindakan apa yang perlu lakukan untuk memperbaikinya, bagus. Jika Nurul sudah memperbaikinya, kira-kira Nurul akan menjadi orang seperti apa ke depannya? Bagus. Sekarang Nurul silahkan duduk kembali. Dan kembalikan pensil Nurul untuk pensil Mega. Lalu minta maaf ya. Minta maaf sama Mega. Salaman. Iya, pintar. Terima kasih. Nah, baiklah, jadi kasus dari satu, kasus kedua. Di sini ada saya bikin tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya Mega kelas 7 SMP LP Sunagranita di SLB Negeri Angkola Timur. Saya merasa senang karena tadi ketika saya tidak memakai sepatu sekolah, saya tidak dihukum dan tidak dimarahi ibu tiri. Saya tadi diajari untuk memperbaiki salah saya. Terima kasih ibu tiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di situ tadi saya meminta tanggapan siswa. Jadi bagaimana perasaannya setelah saya melakukan restitusi itu, kesalahannya apa yang dia rasakan setelah saya bertanya tentang 3 langkah restitusi itu. Ternyata dia senang karena tidak dimarahi, tetapi saya melakukan perubahan ke depannya untuk tidak melakukan kesalahan. Nah, kesimpulannya, penanganan kasus yang dilakukan guru menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Thank you. Nah, di sini adakah teman-teman saya yang ingin bertanya atau mau menambahkan? Baiklah, terima kasih kepada Ibu Yana yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya ingin bertanya, pada kedua kasus yang ditampilkan tadi kan, di kasus dengan murid, ada tahapan di mana di situ ada menstabilkan identitas. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, apa sih Ibu yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Terima kasih Bu Yana. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Halimah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa sih menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu adalah poin pertama dari segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak melakukan langsung down atau kita vonis kamu salah, nggak boleh gitu, tidak. Jadi fungsinya menstabil identitas itu kita tanya dulu. Pertama mungkin yang bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan. Yang kita tanyakan kepada murid itu yang melakukan kesalahannya, yang seperti video tadi, mungkin kita bisa nyampaikan gini, setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan. Jadi kamu jangan pernah merasa sedih atau down, sedih dia gitu kan, aku melakukan kesalahan, aku takut nih nanti dimarahi ibu Tri gitu kan. Jadi fungsinya si guru ini kita stabilkan aja dulu identitas dia. Tenang nak, semua orang pasti melakukan kesalahan, bukan kamu aja. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan menstabilkan identitas. Setelah ya selesai menstabilkan identitas, lalu kita masuk ke validasi. Jadi pertanyaan stabil identitas itu seperti berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi kita akan melakukan perubahan ke depannya. Kedua, pertanyaannya itu bisa, tidak ada manusia yang sempurna, pasti orang melakukan kesalahan. Nah, nanti kita lanjut ke tahap validasi tindakan. Itulah yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Bagaimana menurut Ibu Halimah? Baiklah, mungkin sampai di sini saja presentasi yang saya lakukan tentang budaya positif. Salah kata atau kalimat dari presentasi saya mohon maaf dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Trio Karisma, Ibu Tri Rezekinyana, dan Ibu Kumala Indah setelah melakukan pemaparan tentang diseminasinya mengenai budaya positif. Semoga apa yang disampaikan beliau-beliau ini dapat kita terapkan di sekolah kita, menjadikan sekolah kita menjadi
sekolah yang berpihak pada murid. Demikianlah acara kita hari ini. Salah dan janggalnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada semua kita saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.